Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Aprianto, Stambuk A251-19111, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Tadulako. Pendidikan Komunitas Asia. Sistem pendidikan negara Asia Selatan. Yang pertama, sistem pendidikan di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10, 2, 3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary, upper primary, dan secondary. Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Walaupun demikian, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan jurusan, baik teknik maupun bisnis, menetapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu pembentukan manusia yang berkepribadian utuh, kreatif, dan produktif. Pada tahun 1960 sampai 1992, kemajuan minat siswa pada sekolah kejuruan sangat kecil, hanya mencapai 6%. Baru pada 1995, terjadi lonjakan yang signifikan mencapai 25%. Dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil jurusan ini mengenai pendidikan Islam. Strukturnya dilakukan berjenjang. Pada tingkat rendah dilakukan selama 3 tahun, menengah dilakukan selama 4 tahun, atau tingkat atas dilakukan selama 2 tahun. Kemudian jenjang maulvi selama 2 tahun, alim selama 2 tahun. Salah satu madrasah yang terkenal sebagai Jamaitul Banaat yang terletak di Hyderabad, bagian selatan India, memberikan pendidikan khusus untuk perempuan di India dengan materi pembelajaran bahasa Arab, sastra Arab, Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Di samping itu juga memberikan pendidikan kerumah tanggaan seperti perawatan anak, menjahit, dan memasak. Yang kedua, sistem pendidikan di Pakistan. Pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Pendidikan dasar dibagi dalam 3 stage. Yang pertama playgroup, nursery, dan kindergarten. Dalam kurikulumnya, mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu ketika usia 3-5 tahun. Lanjut pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini adalah menjadikan para murid melek huruf, meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid, mengajarkan pengetahuan dasar, meningkatkan kebiasaannya dalam industri, integriti, dan curiosity. Dalam hal kurikulum, mengadaptasikan pada kemampuan anak didik yang dimana harus didesain untuk meningkatkan kemampuan dasar. Selain daripada itu, pendidikan agama juga diajarkan. Lanjut yang ketiga, pendidikan menengah. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1-5, siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama kelas 6 sampai kelas 8, lalu kelas 9 sampai kelas 10, dan kelas 11 sampai kelas 12. Dalam pendidikan menengah di Pakistan lebih berorientasi pada pengembangan individual siswa sebagai masyarakat, bekerja, dan patriot. Lanjut pendidikan atas atau perkuliahan.
Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas. Contohnya, sosiologi, ekonomi, jurnalis, international relations, business administration, dan lain-lain. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan umumnya ada program bachelor dengan durasi belajar selama 4 tahun. Lanjut setelah itu master program selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis, dan setelah itu ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi. Yang ketiga, sistem pendidikan Bangladesh. Pendidikan Bangladesh dimulai dengan pendidikan dasar pada usia 6 dan yang ditempuh selama 5 tahun. Tingkat SD diikuti oleh 3 tahun pendidikan menengah pertama, 2 tahun pendidikan menengah, dan 2 tahun pendidikan menengah tinggi. Direktorat Pendidikan Dasar berada di bawah Divisi Pendidikan Dasar dan Massa yang melekat pada Kantor Perdana Menteri, bertanggung jawab atas masyarakat umum, dan sekolah dasar swasta PMED bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, sementara tanggung jawab untuk administrasi, manajemen, dan perencanaan bersandar kepada DPE, dan pada divisi-divisinya juga berada pada struktur kabupaten dan kecamatan. Direktorat Pendidikan Menengah dan Tinggi bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Dewan Pendidikan Madrasah juga berbasis di MOE dengan mengelola sistem paralel sekolah agama madrasah. Semua entitas yang berbeda yang terlibat dalam beberapa cara dengan evaluasi sekolah dalam hal tanggung jawab mereka secara keseluruhan untuk mengelola sektor mereka dari sistem pendidikan. Namun, secara lebih khusus, bidang-bidang seperti evaluasi siswa dan ujian, kurikulum, dan administrasi keuangan adalah tanggung jawab Dewan Menengah dan Pendidikan Menengah, Kurikulum Nasional dan Dewan Buku, serta Direktorat Inspeksi dan Audit. Sistem pendidikan di Asia Tenggara. Yang pertama, Singapura. Sistem pendidikan di Singapura berdasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memiliki pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Yang kedua, Malaysia. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang ketiga, Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah, namun kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Sistem pendidikan negara Asia Timur. Yang pertama, sistem pendidikan di negara Jepang memiliki kemiripan dengan negara kita, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6, 3, 3, 4. Artinya, siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Yang kedua, sistem pendidikan yang diterapkan Korea Selatan yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, dan 4 tahun universitas untuk bachelor atau S1. Pada umumnya terdiri dari 6, 3, 3, 4 dan 2 tahun untuk master atau S2.
Siswa di Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Yang ketiga, sistem pendidikan RRC, pendidikan anak usia dini dengan durasi 3 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, pendidikan akademi D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana 4 tahun, pasca sarjana 2-3 tahun, dan doktor 3 tahun. Sistem pendidikan negara Asia Tengah. Uzbekistan. Sistem pendidikan di Uzbekistan hanya terdapat pendidikan menengah. Pendidikan menengah menjadi 2 tahap. Tahap pertama mencakup wajib belajar 9 tahun dengan program yang sama di seluruh Uzbekistan. Tahap kedua meliputi pendidikan dan pelatihan kejuruan setelah 9 tahun. Ini termasuk pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah khusus. Kaum muda menerima pendidikan menengah saat tinggal di sekolah untuk kelas 10 dan 11. Setelah berhasil menyelesaikannya, mereka mendapatkan sertifikat pendidikan menengah lengkap. Lanjut, Kazakhstan. Pendidikan di negara Kazakhstan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sampai berusia 17 tahun, dimulai dari usia 7 tahun di pendidikan dasar dan usia 11 tahun yang berlangsung selama 7 tahun untuk mengikuti pendidikan menengah. Lanjut, Tajikistan. Pendidikan di Tajikistan terdiri dari 4 tahun sekolah dasar, diikuti oleh 2 tahap sekolah menengah, masing-masing berlangsung 5 dan 2 tahun. Kehadiran di sekolah adalah wajib dari usia 7 hingga 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Pasca Sarjana Profesi. Negara menyediakan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan negara Asia Barat. Yang pertama, Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua, pendidikan umum untuk perempuan, dan ketiga, pendidikan Islam untuk laki-laki. Pendidikan di Indonesia tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan atau antara laki-laki dan perempuan digabung di dalam kegiatan pendidikan belajar mengajar. Keduanya berada dalam satu kelas yang sama. Yang kedua, Mesir. Anak-anak masuk sekolah rendah atau dasar pada umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun dan pendidikan dasar 6 tahun ini merupakan kewajiban belajar dan bebas bayar. Semua sekolah swasta yang memungut bayaran setelah diintegrasikan ini menjadi bebas bayar bagi tingkatan sekolah dasarnya. Untuk mengakhiri sekolah dasar ini tidak diadakan ujian kecuali ujian masuk ke sekolah lanjutan. Bagi mereka yang akan melanjutkan, pelajaran bahasa asing ditiadakan dan sekolah dasar ini harus diselenggarakan secara koedukatif. Sekolah persiapan untuk sekolah menengah berlangsung selama 3 tahun. Sifat pendidikannya adalah umum, tidak ada pembagian jurusan. Yang ketiga, Uni Emirat Arab. Penyediaan pendidikan di Uni Emirat Arab dimulai tak lama setelah pembentukan federasi dan berdirinya universitas pertama di Al Ain, Abu Dhabi, Universitas Uni Emirat Arab. Sejak itu, negara ini telah berkembang dengan upaya untuk memastikan tingkat melek huruf yang tinggi, program modern dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Ia bekerja untuk meningkatkan pendidikan kaum mudanya. Itulah sebabnya Agenda 2021 telah ditetapkan. The Uni Emirat Arab saat ini mencurahkan sekitar 25% dari total federal yang belanja pemerintah untuk pendidikan. Tingkat melek huruf secara keseluruhan adalah 90%. Ya, itu saja hasil dari tugas pendidikan komunitas Asia saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.